Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Putri Rizky Purnama. Kemudian ada beberapa teman saya yaitu Robi Ihsan Habibi, kemudian Nur Salma Diansyah, kemudian Sri Sofia Duha Ananda, Nurul Anissa, Nailal Khairiah, dan Khairul Razik. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi distribusi sampling. Untuk pembacaan materi yang pertama, kami akan serahkan kepada Sri Sofia Duha Ananda. Kepada Sri Sofia Duha Ananda, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Eh, next, next slide. Ya, baiklah, populasi dan sampel. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Objek atau nilai disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, hasil produksi, rumah tangga, dan tanah pertanian. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam sampel disebut unit sampel. Parameter dan statistik adalah besaran yang berupa data ringkasan atau angka ringkasan yang menunjukkan suatu ciri dari populasi dan sampel. Parameter dan statistik merupakan hasil hitungan nilai dari semua unit di dalam populasi dan sampel bersangkutan. Next. Tabel dari lambang parameter dan statistik bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Metode sampling. Metode sampling adalah cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Cara pengumpulan data yang lain adalah sensus. Sensus adalah cara pengumpulan data yang mengambil setiap elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Alasan dipilihnya sampling antara lain sebagai berikut. 1. Objek penelitian yang homogen. Dalam menghadapi objek penelitian yang homogen atau 100% sama, sensus tidak perlu dilaksanakan. Cukup hanya dengan melakukan sampling untuk memperoleh data yang diperlukan. Contoh, objek yang bersifat homogen ialah darah dalam tubuh seseorang dan kadar garam air laut. 2. Objek penelitian yang mudah rusak. Dalam menghadapi objek penelitian yang mudah rusak, sensus tidak mungkin dilakukan sebab akan merusak objek yang akan diteliti. Contoh, penelitian mengenai rasa jeruk tidak mungkin dilakukan dengan mencicipi satu persatu satu kebun. Neptunus is the farthest planet from the sun and the fourth largest. Next. 3. Penghematan biaya dan waktu. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sensus jauh lebih besar dibandingkan dengan sampling. Objek yang diteliti jauh lebih banyak dibandingkan objek yang diteliti pada sampling. Waktu yang digunakan untuk melakukan sensus lebih lama jika dibandingkan dengan yang digunakan untuk melakukan sampling. Yang keempat, masalah ketelitian. Pada sensus, objek yang harus diteliti lebih banyak dibandingkan dengan pada sampling, sehingga keakuratan hasil penelitiannya juga lebih kecil daripada sampling. Pengalaman mengatakan bahwa semakin banyak objek yang diteliti, semakin kurang pula ketelitiannya yang dihasilkan. 5. Ukuran populasi. Yang pertama, untuk populasi tak berhingga, yaitu populasi yang memiliki banyak objek tidak berhingga, banyaknya sensus tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, untuk populasi berhingga, tetapi memiliki objek yang sedemikian besarnya, sensus sulit untuk dilaksanakan untuk keadaan seperti itu. Sampling lebih cocok untuk digunakan. Yang keenam, faktor ekonomis. Faktor ekonomis diartikan kegunaannya dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk penelitian tersebut. Next.
slide selanjutnya. Metode sampling pada dasarnya dapat dibedakan atas dua macam, yaitu sampling random dan sampling non-random. Yang pertama, sampling random atau sampling acak. Sampling random atau sampling probabilitas adalah cara pengambilan sampel dengan semua objek atau elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Hasil dari sampel random memiliki sifat yang objektif, yang termasuk sampel random. Antara A. Sampling random sederhana. Sampling random sederhana adalah bentuk sampling random yang sifatnya sederhana. Tiap sampel berukuran sama memiliki probabilitas sama untuk terpilih dari populasi. Sampling random sederhana dilakukan apabila 1. Elemen-elemen populasi yang bersangkutan homogen. 2. Hanya diketahui identitas dari satuan-satuan individu dalam populasi, sedangkan keterangan lain mengenai populasi seperti derajat keseragaman, pembagian dalam golongan-golongan diketahui, dan sebagainya. Sampling random sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode. Metode pertama, metode undian. Metode undian adalah proses dilakukan dengan menggunakan pengundian. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih si pemateri. Kemudian akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh Robi Ihsan Habibie. Kepada Robi Ihsan Habibie, waktu dan tempat disilahkan. Proses pengerjaannya ialah sebagai berikut. A. Memberi kode nomor urut pada semua elemen populasi pada lembar-lembar kertas kecil. B. Menggulung lembar kertas kecil, kemudian memasukkannya ke dalam kotak, mengocoknya dengan rata, dan mengambilnya satu persatu. C. Hasil undian itu merupakan sampel yang dipilih. Metode undian hanya cocok untuk jumlah populasi yang kecil. Yang kedua, metode tabel random. Metode tabel random adalah metode yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan tabel bilangan random. Tabel bilangan random adalah tabel yang dibentuk dari bilangan biasa yang diperoleh secara berturut-turut dengan sebuah proses random serta disusun ke dalam satu tabel. Proses pengerjaannya ialah sebagai berikut. A. Memberi nomor urut mulai dari 1 pada semua elemen populasi sebanyak elemen tersebut. B. Secara acak memilih salah satu halaman tabel bilangan random. Demikian pula dengan pemilihan kolom dan barisnya. C. Nomor-nomor yang terpilih dari tabel tersebut merupakan nomor-nomor dari sampel. Apabila nomor sampel sudah terpilih atau muncul, kemudian muncul lagi, maka nomor itu dilewati. Contoh soal. PT Gerbang Bersama memiliki 100 orang karyawan. Jika akan dipilih 15 orang sebagai sampel penelitian, bukan nomor-nomor karyawan tersebut. Sebagai sampel dengan penyelesaiannya, pertama, ke 100 orang karyawan diberi nomor 01, 02, 03, 04, 05, seterusnya hingga 100. Yang kedua, dari pengajakan, misalnya terpilih tabel bilangan random seribuan K kedua, kolom 3 dan 4, baris ke-6. Yang ketiga, dari tabel bilangan random diperoleh nomor-nomor karyawan sebagai sampel, yaitu 86, 04, 50, 62, 59, 01, 75, 80, 58, 65, 50, 76, 92, 95, 03. B. Sampling berlapis, sampling bertingkat. Sampling berlapis adalah bentuk sampling random yang populasi atau elemen populasinya dibagi dalam kelompok-kelompok yang disebut strata. Sampling stratified dilakukan apabila pertama, elemen-elemen populasi heterogen. Yang kedua, ada kriteria yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk menstratifikasi populasi ke dalam stratum-stratum, misalnya variabel yang akan diteliti. Yang ketiga, ada data awal dari populasi tentang kriteria yang akan digunakan untuk stratifikasi. Keempat, dapat diketahui dengan tepat jumlah satuan-satuan individu dari setiap stratum dalam populasi. Selanjutnya, proses pengerjaannya ialah sebagai berikut. 1. Membagi populasi menjadi beberapa stratum. Yang kedua, mengambil sebuah sampel random dari tiap stratum. Yang ketiga, menggabungkan hasil dari pengambilan sampel tiap stratum menjadi satu sampel yang diperlukan. Contoh soal, sebuah populasi terdiri dari atas 500 pedagang kaki lima dengan komposisi 200 pedagang makanan, 150 pedagang barang mainan, 100 pedagang kerajinan, dan 50 pedagang rokok. Jika 20 pedagang kaki lima itu tidak dijadikan sampel, tentukan banyaknya sampel setiap stratum dan nomor-nomor sampel yang terpilih. A. Pengelompokan sampel menjadi beberapa stratum diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, B. Pengambilan sampel dari masing-masing stratum adalah sebagai berikut. Stratum 1, 200 per 500 dikali 20 sama dengan 8 pedagang. Stratum 2, 150 dibagi 500 dikali 20 sama dengan 6 pedagang. Stratum ketiga, 100 dibagi 500 dikali 20 sama dengan 4 pedagang. Stratum
Keempat, 50 dibagi 500 kali 20 sama dengan 2 pedagang. Jumlah sampel seluruhnya adalah 20 pedagang. C. Pemilihan sampel pada tiap satu dilakukan dengan menggunakan tabel bilangan random. C. Sampling sistematis. Sampling sistematis adalah bentuk sampling random yang mengambil elemen-elemen yang akan diselidiki berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur. Sampling sistematis dilakukan apabila pertama, identifikasi atau nama-nama dari elemen dalam populasi itu terdapat dalam satu daftar, sehingga elemen-elemen tersebut dapat diberi nomor urut. Yang kedua, populasi memiliki pola beraturan seperti blok-blok dalam kota atau rumah-rumah pada suatu ruas jalan. Proses pengerjaannya ialah sebagai berikut. 1. Jumlah elemen dalam populasi dibagi dengan jumlah unsur yang diinginkan dalam sampel. Yang kedua, dari subpopulasi pertama dipilih sebuah anggota dari sampel yang kendaki. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Kepada Nurul, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, selanjutnya anggota cari subsampel pertama yang terpilih digunakan sebagai titik acuan awal untuk memilih sampel berikutnya pada setiap jarak interval tertentu. Contoh soal, sebuah populasi yang memiliki elemen 800 hendak diambil 20 sampel sebagai bahan penelitian. Tentukan nomor-nomor sampel yang terpilih. Penyelesaian. 1. Ke 800 elemen diberi nomor urut 001, 002, 800. Ke 800 elemen dibagi menjadi 20 subpopulasi, di mana setiap subpopulasi terdiri atas 40 elemen. 2. Dengan menggunakan tabel bilangan random, diperoleh sebuah sampel dari subsampel pertama sebagai titik acuan, misalkan bernomor 007. 3. Karena sampel pertama jatuh pada nomor 007, maka nomor untuk sampel berikutnya adalah 047, 087, 127, 167, 207, 247, 287, 327, 367, 407, 447, 487, 527, 567, 607, 647, 687, 727, 767. D. Sampling kelompok. Sampling kelompok adalah bentuk sampling random yang populasinya dibagi menjadi beberapa kelompok dengan menggunakan aturan-aturan tertentu seperti batas alam dan wilayah administrasi pemerintahan. Proses pengerjaannya ialah sebagai berikut: membagi populasi ke dalam beberapa kelompok. Lanjut. Menentukan sampel dari satu atau sejumlah kelompok yang terpilih secara random. Contoh soal, sebuah desa yang memiliki 1.500 kakak akan diteliti mengenai respon penggunaan bumbu masak merek Asoy. Untuk keperluan tersebut dipilih sampel sebanyak 50 kakak dari 1.500 kakak tersebut. Kita bagi menjadi 150 kelompok dengan anggota 10 kakak, kelompok yang berdekatan. Dari 150 kelompok itu dipilih sebuah sampel random yang terdiri atas 5 kelompok. Dengan demikian, dari 5 kelompok pilihan itu diperoleh 5 kali 10, 50 kakak sebagai sampel. 2. Sampling non-random. Sampling non-random atau sampel non-probabilitas adalah cara mengambil sampel yang semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang termasuk sampling non-random antara lain A. Sampling kuota. Sampling kuota adalah bentuk sampling non-random yang merincikan lebih dahulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan sampel. Contoh, sebuah kawasan dihuni oleh 1.000 kakak. Dalam rangka penelitian diperlukan 50 kakak dalam kategori umur dan pendapatan tertentu. Dalam penentuan sampel sebanyak 50 kakak itu, petugas melakukan atas pertimbangan sendiri. Next.
B. Sampling pertimbangan. Sampling pertimbangan adalah bentuk sampling non-random yang mengambil sampel ditentukan oleh penelitian berdasarkan pertimbangan atau kebijaksanaannya. Cara sampling pertimbangan cocok untuk studi kasus. Contoh dari penyebaran 100 kuesioner, ternyata yang kembali hanya 30% berdasarkan pertimbangan tertentu dari penelitian atau ahli. Diputuskan untuk menggunakan 30 kuesioner tersebut sebagai data sampel. C. Sampling seadanya. Sampling seadanya adalah bentuk sampling non-random yang pengambilan sampelnya dilakukan seadanya atau berdasarkan kemudahannya mendapatkan data yang diperlukan. Contoh, pengambilan sampel mengenai ramalan tentang partai yang akan menjadi pemenang pada pemilu yang akan datang. Pengambilan sampelnya dilakukan dengan mengumpulkan opini masyarakat. Dalam hal ini adalah orang-orang yang lewat pada suatu jalan. Orang-orang yang lewat tersebut tidak merupakan bagian representatif dari keseluruhan masyarakat yang berhak memilih. C. Teknik penentuan jumlah sampel. 1. Untuk pengambilan sampel dengan pengembalian. Next. Dengan pengembalian dijadikan sampel disatukan kembali dengan anggota populasi lainnya, sehingga masih ada kesempatan untuk dipilih kembali. Contoh, untuk populasi berukuran 4 dengan anggota-anggotanya A, B, C, D, dan sampel yang diambil berukuran 2, maka banyak sampel yang mungkin dapat diambil adalah 4 sama dengan 16 buah, yaitu sampel sampel 1 AA, sampel 2 AB, sampel 3 AC, sampel 4 AD, sampel 5 BA, sampel 6 BB, sampel 7 BC, sampel 8 BD, dan seterusnya. Secara teoretis, populasi berhingga yang dikenali sampling dengan cara pengembalian dapat dianggap sebagai populasi tak berhingga. Lanjut. Lanjut. 2. Untuk pengembalian sampel tanpa pengembalian. Pengembalian sampel disebut tanpa pengembalian jika anggota populasi yang telah diambil untuk dijadikan sampel tidak disatukan dengan anggota populasi lainnya. CNN sama dengan N faktorial per N faktorial dalam kurung N dikurang N faktorial. Contoh untuk populasi berukuran 5 dengan anggota-anggotanya A, B, C, D, E, dan sampel yang diambil berukuran 2, maka banyaknya sampel yang mungkin dapat diambil adalah C52 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 10 buah sampel. Ke 10 buah sampel itu adalah sampel 1 AB, sampel 2 AC, sampel 3 AD, sampel 2 AB, sampel 2 sampai 5 BC, dan seterusnya. D. Pengertian distribusi sampling. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih si pemateri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang bernama Nursal Mariansyah. Kepada Nursal, waktu dan tempat disilahkan. Baik, moderator. Selanjutnya, pengertian distribusi sampling adalah distribusi yang dari besaran statistik seperti rata-rata simpangan baku, proporsi, atau presentasi yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Contohnya, jika besar populasi adalah 3, misalnya A, B, C, kemudian disampelkan berukuran 2, maka akan diperoleh sampel yaitu A, B, B, C, A, C. Dari ketiga sampel tersebut, dihitung rata-rata, maka didapat 3 rata-rata sampel. 3 rata-rata sampel tersebut membentuk suatu distribusi disebut distribusi perhitungan simpangan baku, varian, proporsi, sampel akan membentuk distribusi persimpangan baku, distribusi varian, distribusi proporsi. Jenis-jenis distribusi sampling berdasarkan besar statistik yang digunakan digunakan beberapa jenis distribusi dan sampling, yaitu distribusi sampling rata-rata, proporsi, beda 2 rata-rata, dan beda 2 proporsi. Distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling rata-rata, atau distribusi rata-rata sampel
adalah distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel. Contoh soal, sebuah populasi berukuran 6 yang anggotanya 2, 3, 5, 6, 8, 9 dan sampelnya. Next. Berukuran 2. Buatlah distribusi sampling rata-rata jika pengambilan sampelnya dilakukan tanpa pengambilan. Penyelesaian. Sampel berukuran 2, N sama dengan 2 dengan rata-rata yang dibentuk dari populasi berukuran 6, N sama dengan 6 dengan anggota 2, 3, 5, 6, 8, 9 adalah sampel 1 2,3 dengan rata-rata 2,5, sampel 2 2,5 dengan rata-rata 3,5, 3, 2,6 dengan rata-rata 4, sampel 4, 2,8 dengan rata-rata 5, sampai 5, 2,9 dengan rata-rata 5,5, sampel 6, 3 dengan 5, dengan rata-rata 4, 7, sampel 7, 3 dengan 6, dengan rata-rata 4,5 dan seterusnya. Next. Next. Tabel distribusi sampling rata-rata dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya pemilihan sampel dari populasi terbatas. Bila populasi terbatas yang berukuran dan berdistribusi normal dengan rata-rata U dan disampingkan simpangan baku rata-rata sampel yang didasarkan pada sampel random berukuran N dan dipilih dari populasi di atas akan memiliki distribusi normal dengan rata-rata dan simpangan baku seperti ini. Pertama, untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian atau N sama dengan N besar dari 5%. Untuk rumusnya, mu X bar sama dengan mu, simpangan baku X bar sama dengan simpangan baku per akar N dikali N akar N kurang N per N kurang 1. Yang kedua, untuk pengambilan sampel pengambilan atau dengan N per N kecil dari 5%, mu X bar sama dengan mu, atau simpangan baku X bar sama dengan simpangan baku per akar N. Contoh soal, simpangan baku toko undur-undur memiliki 5 karyawan yaitu A, B, C, D, E dengan upah per jam ribuan rupiah. 2, 3, 4, 5. Jika upah yang diperoleh dianggap sebagai populasi, ditentukan A rata-rata sampel dari 2 unsur, upah dari 2 karyawan, yang B rata-rata dari rata-rata sampel, yang ketiga simpangan baku dari rata-rata sampel. Pengambilan sampel dilakukan tanpa pengambilan. Kompleks 52 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial 5 kurang 2 faktorial sama dengan 10 buah. Next. Ke 10 buah sampel itulah ialah 23, 23, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 34, 35, 45. Rata sampelnya adalah sampel 1 2,5, sampel 2 2,5, sampel 3 3,5, sampel 4 3,5, sampel 5 3, sampel 6 3,5, sampel 7 4, sampel 8 3,5, sampel 9 4, sampai 10 4,5. Yang B rata-rata dari rata-rata sampel tersebut adalah mu sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 per 5 sama dengan 3,4. Mu X bar sama dengan mu sama dengan 3,5. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya kita akan lanjut materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nailal Khairia. Kepada Nailal Khairia, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ialah simpangan baku dari rata-rata sampel. Simpangan baku sama dengan akar 2 dikurang 3,4 kuadrat ditambah 3 dikurang 3,4 kuadrat ditambah 3 dikurang 3,4 kuadrat ditambah 4 dikurang 3,4 kuadrat ditambah 5 dikurang 3,4 kuadrat per 5 sama dengan 1,02. Simpangan baku X bar sama dengan simpangan baku per akar N dikali akar N dikurang N per N dikurang faktorial. Sama dengan 1,02 per akar 2 dikali
Akar dari 5 dikurang 2 per 5 dikurang faktorial sama dengan 0,62. Untuk pemilihan sampel dari populasi yang tidak terbatas, bila populasi memiliki ukuran yang tidak berhingga dan didistribusikan secara normal dengan rata-rata U dan simpanan baku 0, maka rata-rata sampel yang akan didasarkan pada sampel random yang berukuran dan yang dipilih dengan pengembalian atau tanpa pengembalian dari populasi tersebut akan memiliki distribusi normal dengan rata-rata dan simpanan baku. Mu X bar sama dengan mu dan simpanan baku X bar sama dengan simpanan baku per akar N. Slide selanjutnya. Selanjutnya ialah daftar distribusi normal untuk distribusi sampling rata-rata. Penggunaan daftar distribusi normal untuk distribusi sampling rata-rata dapat digunakan rumus Z sama dengan X bar dikurang mu per simpanan baku X bar. 1 untuk populasi terbatas atau N per N besar dari 5%. Z sama dengan X bar dikurang mu per simpanan baku X bar atau Z sama dengan X bar dikurang mu per simpanan baku per akar N dikali akar N dikurang N per N dikurang 1. Dan untuk yang kedua, untuk populasi tidak terbatas atau N per N kecil dari 5%, Z sama dengan X bar dikurang mu per simpanan baku X bar atau Z sama dengan X bar dikurang mu per simpanan baku per akar N. Slide selanjutnya. Contoh soal, upah per jam para pekerja PT Gebiar memiliki tingkat upah rata-rata 500 per jam. Dan simpanan baku 60, berapakah probabilitas bahwa upah rata-rata 50 orang pekerja yang merupakan sampel random akan berada di antara 510 dan 520? Penyelesaiannya, jika populasi cukup besar dan berdistribusi secara normal, maka distribusi mu 500 simpanan baku 60, N sama dengan 50, Z sama dengan 510 dan 520. Dengan demikian, simpanan baku X bar sama dengan X bar per akar N sama dengan 60 per akar 50 sama dengan 8,485. Z sama dengan X bar dikurang mu per simpanan baku X bar. Untuk X sama dengan 50, maka Z sama dengan 510 dikurang 500 per 8,485 sama dengan 1,18. Untuk X sama dengan 520, maka Z sama dengan 520 dikurang 500 per 8,485 sama dengan 2,36. Didapatkan P sama dengan 1,8 kecil dari 2 kecil dari 2,35. P 18 kecil dari Z kecil dari 2,36 sama dengan P U kecil dari Z kecil dari 2,36. F sama dengan 0 kecil dari Z kecil dari 1,8 sama dengan 0,4909 dikurang 0,3810 sama dengan 0,1099. Slide selanjutnya. Jadi, probabilitas bahwa upah rata-rata dan sampel berada di antara 510 dan 520 adalah 0,1099 atau 10,99% atau 11%. Yang kedua adalah distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi. Contoh, sebuah populasi yang beranggotakan 6 orang, 3 diantaranya perokok dan yang lainnya bukan perokok. Apabila diambil sampel yang beranggotakan 3 orang, proporsi atau banyaknya sampel untuk ketiga anggota sampel perokok, 2 perokok dan 1 bukan perokok. 1 perokok dan 2 bukan perokok, dan ketiga yang bukan perokok dapat diketahui pemilihan sampel tanpa pengembalian. Misalnya anggota populasi adalah A, B, C untuk perokok, dan K, L, M untuk bukan perokok. Banyaknya sampel dapat diambil adalah C 6 per 3, 3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial 6 dikurang 3 faktorial sama dengan 20. Yang pertama ialah ABC, kedua ABK, ketiga ABL, keempat ABM, yang kelima ACK, keenam ACL, ketujuh AJM, ke-8 AKL, yang ke-9 AKM, yang ke-10 ALM, 11 BCK, 12 BCL, 13 BCM, 14 BKL, 15 BK.
CKM, 16 BLM, 17 CKL, 18 CLM, dan 20 KLM. Selanjutnya, slide selanjutnya. Berikut ialah tabel distribusi sampling proporsi. Catatan P sama dengan perokok dan BP bukan perokok. 3P dikali 0 BP sama dengan ABC. 2P kali 1 BP sama dengan ABK, ABL, ABM, ACK, ACL, ACM, BCK, BCL, BCM. 1P dikali 2 BP sama dengan AKL, AKM, ALM, BKL, BKM, BLM, CKL, CKM, CLM. 0P dikali 3 BP sama dengan KLM. 1. Untuk pengambilan sampel dengan pengembalian atau jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel yaitu N dikurang N kecil dari 5% memiliki rata-rata dan simpangan baku sama dengan mu P sama dengan P. Simpangan baku P sama dengan akar dari P 1 dikurang P per N sama dengan akar dari PQ dikurang N. Baiklah, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih pemateri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kita, yaitu Khairul Razik Adaha. Kepada Khairul Razik, waktu dan tempat disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. P sama dengan proporsi kejadian sukses, Q sama dengan proporsi kejadian gagal, atau 1 sampai P. 2 untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian atau jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu N kecil per N besar lebih besar 5%, memiliki rata-rata dan simpangan baku. Mu P sama dengan P, standar deviasi P sama dengan akar P1 dikurang P per N sama dengan akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1 sama dengan akar PQ dikurang per N akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Contoh soal, sebuah toko memiliki 6 karyawan, misalkan A, B, C untuk yang senang membaca dan X, Y, Z untuk yang tidak senang membaca. Jika dari 6 karyawan tersebut diambil sampel yang beranggotakan 4 karyawan, pengembalian sampel tanpa pengembalian tentukan banyaknya sampel yang mungkin diambil. B. Distribusi sampling proporsinya. C. Rata-rata dan simpangan baku sampling proporsinya. Selanjutnya, penyelesaian. A. Banyaknya sampel yang mungkin adalah C64 sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial 6 kurang 4 faktorial sama dengan 15 buah sampel. Ke-15 buah sampel itu ialah satu senang membaca dan 3 tidak. C31 dikali C23 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3, yaitu AX, YZ, BX, YZ, CX, YZ. 2 senang membaca dan 2 tidak. C32 dikali C32 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9, yaitu ABXY, ABXZ, ABYZ, ACXY, ACXZ, ACYZ, BCXY, BCXZ, BCYZ. 3 senang membaca dan 1 tidak. C33 dikali C31 sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3, yaitu ABCX, ABCY. B. Jika X sama dengan senang membaca dan N jumlah sampel, maka distribusi sampling proporsinya adalah contoh pada tabel distribusi sampling proporsi. C. Proporsi populasi untuk peristiwa sukses senang membaca adalah P sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Jadi, mu P sama dengan P sama dengan 0,5. Standar deviasi P sama dengan akar P1 dikurang P per N, akar N besar dikurang N per N besar dikurang 1 sama dengan akar 0,5, 1 dikurang 0,5 per 4, akar 6 dikurang 4 per
6 dikurang 1 sama dengan 0,158. Selanjutnya, 3 daftar distribusi normal untuk distribusi sampling proporsi dapat ditentukan. A. Jika N sama besar maka nilai Z adalah Z sama dengan P kecil dikurang P besar per standar deviasi P. B. Jika N sangat kecil maka nilai Z adalah Z sama dengan P ditambah 1 per 2N min dikurang P per standar deviasi P. Keterangan 1 per N sama dengan faktor koreksi kontinuitas. Contoh soal, toko mainan anak boneka bermaksud mengadakan pertunjukan sulap secara tetap seminggu sekali atau sebulan sekali. Pimpinan toko memperkirakan bahwa pengunjung akan mencapai 40% dari seluruh pengunjung toko dalam interval waktu dari hasil sampel diketahui probabilitas proporsi yang mengikuti acara sulap itu hanya 15% atau lebih di bawah rata-rata populasi. Maka acara itu diadakan sebulan sekali. Untuk itu, setiap pengunjung diberi kuesioner dan dari jawabannya diambil 500 sebagai pendapat Anda. Sebaliknya, acara sulap itu diadakan seminggu sekali atau sebulan sekali. Penyelesaian, P sama dengan 40% sama dengan 0,4. N sama dengan 500 per 500. P sama dengan 175 per 500 sama dengan 0,35. Karena sampel kecil, maka digunakan faktor koreksi. Z sama dengan P ditambah 1 per 2N dikurang P per standar deviasi P. Sama dengan 0,35 dikurang 1 per 1000 dikurang 0,4 per akar 0,4 0,6 per 600. Sama dengan min 2,55. Didapatkan P min 2,55 lebih kecil, Z lebih kecil 0. P min 2,55 lebih kecil, Z lebih kecil 0. Sama dengan P 0 lebih kecil Z lebih kecil 2,55 sama dengan 0,4946. Selanjutnya, selanjutnya, jadi probabilitas proporsi sampel yang mengikuti acara tersebut adalah 0,4946 atau 49,46%, yang berarti lebih dari 15%. Di bawah rata-rata sampel. Dengan demikian, acara pertunjukan sulap tersebut diadakan sebulan sekali. 3. Distribusi sampling yang lain. A. Distribusi sampling beda dua rata-rata. Distribusi sampling beda dua rata-rata adalah distribusi dari perbedaan dua besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Rata-rata mu x per 1 dikurang x per 2 sama dengan mu 1 dikurang mu 2. 2 simpangan baku. Standar deviasi x per 1 dikurang x per 2 sama dengan akar standar deviasi 2, 1 per N1 ditambah standar deviasi 2 per N2. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Mohon slide selanjutnya. 3. Standar yang di 3, standar yang rumus Z-nya N dan dengan N lebih besar daripada 30. Distribusi sampling beda rata-rata akar. Mendekati distribusi normal dengan variabel random, Z sama dengan X1 bar dikurang X bar 2 dikurang mu 1 dikurang mu 2 per standar deviasi X bar 1 dikurang X bar 2. Misalkan rata-rata pendapatan manajer dan karyawan biasa per hari masing-masing adalah 50.000 dengan simpangan baku 15.000 dan 12.000 dengan simpangan baku 1.000. Jika diambil sampel random, manajer sebanyak 40 orang dan karyawan biasa sebanyak 150 orang. Maka tentukanlah yang pertama, beda rata-rata pendapatan sampel. Yang kedua, simpangan baku rata-rata pendapatan sampel. Dan yang ketiga ialah probabilitas beda rata-rata pendapatan manajer dan karyawan biasa lebih dari 35.000. Kemudian kita masuk kepada penyelesaian. Diketahui
mu1 sama dengan 50.000, standar deviasi 1 15.000, N1 sama dengan 40, mu2 sama dengan 12.000, standar deviasi 2 sama dengan 1000, dan N2 sama dengan 150. Maka untuk jawaban yang A sama dengan mu X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan mu1 dikurang mu2. Maka didapatkan sama dengan 50.000 dikurang 12.000. Maka hasilnya ialah 38.000. Next. Yang B, standar deviasi X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar dari standar deviasi 1 per N1 ditambah standar deviasi 2, mohon maaf, standar deviasi X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar dari varian 1 dikurang mohon maaf, terjadi kesalahan. Standar deviasi X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar dari standar deviasi 1 kuadrat per N1 ditambah standar deviasi 2 kuadrat per N2 sama dengan akar dari 15.000 kuadrat per 40 ditambah 1.000 kuadrat per 150. Hasilnya ialah 2.373,11. Kemudian yang C ialah Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu1 dikurang mu2 per standar deviasi X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan 35.000 dikurang 38.000 per 2.373,11 sama dengan min 1,26. Maka P X bar 1 dikurang X bar 2 lebih besar dari 35.000 sama dengan P Z lebih besar daripada 1,26, maka didapatkan 0,5 ditambah 0,3962. Hasilnya ialah 0,8962. Kemudian lanjut ke B, distribusi sampling beda dua proporsi. Distribusi sampling beda dua proporsi adalah distribusi dari perbedaan dua besaran proporsi yang muncul dari sampel dua populasi. Pada distribusi sampling beda dua proporsi berlaku hal-hal berikut. Yang pertama ialah rata-rata. Mu P1 dikurang P2 sama dengan P1 dikurang P2. Next. Yang kedua ialah simpangan baku. Simpangan baku ini memiliki rumus yaitu standar deviasi P1 dikurang P2 sama dengan akar dari P1 dalam kurung 1 min P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 dikurang P2 per N2. Yang ketiga ialah jika N dan N230 cukup besar, distribusi sampling beda Z sama dengan dalam kurung P1 dikurang P2 dikurang dalam kurung P1 dikurang P2 per standar deviasi P1 dikurang P2. Dengan catatan P1 dikurang P2 sama dengan X1 per N1 dikurang X2 per N2. Kemudian kita lanjut kepada contoh soal. Contoh soalnya ialah sebanyak 35% pelamar kerja diterima bekerja di bank unggul. Mereka tahun sebelumnya pernah melamar tetapi tidak diterima. Kemudian sebanyak 30% dari pelamar kerja yang belum pernah melamar di tahun sebelumnya, tahun ini diterima di bank tersebut. Apabila diambil sampel random sebanyak 250 pelamar, baik yang belum pernah melamar maupun yang pernah melamar, berapa probabilitas bahwa beda proporsi yang pernah melamar dan akhirnya diterima tahun ini dengan yang belum pernah melamar yang juga diterima tahun ini adalah kurang dari 2%. Next. Penyelesaian. P1 sama dengan 35%, maka didapatkan 0,35. N1 sama dengan 250, P1 dikurang P2 sama dengan 2%, maka 0,02. Kemudian P2 sama dengan 30% sama dengan 0,3. Kemudian N2-nya sama dengan 250. Maka Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang P1 dikurang P2 per standar deviasi P1 dikurang P2. Maka didapatkan hasilnya ialah min 0,71. Didapat P dalam kurung Z kurang dari min 0,71. Sama dengan 0,5 dikurang 0,71
2612. Maka didapatkan hasilnya ialah 0,2388 atau 23,88%. Next. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 2. Itulah materi tentang distribusi sampling yang dibawakan oleh kelompok 2. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan apabila kami ada salah kata dan salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.